Oke, kita lanjut ya dengan video yang selanjutnya. Kita menjelaskan mengenai elastis tadi dengan grafis. Ya, deskriptifnya secara matematis sudah, deskriptifnya matematis dan sekarang grafis. Nah, kita tahu tadi bahwa kalau elastisitas yang kita temukan itu lebih besar daripada 1, nah, maka sifatnya itu adalah elastis. Jadi secara grafis itu seperti ini ya. Jadi karena elastisitas sifatnya elastis tadi secara kan elastisitas lebih besar daripada 1, maka berarti persentase perubahan kuantiti demand-nya lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, atau perubahan harga lebih kecil daripada perubahan kuantiti demand. Misalnya harganya 1% turun, kuantiti demand-nya naik 3%. Nah, seperti itu. Atau kuantiti harganya turun 1%, kuantiti demand akan naik 10% misalnya. Nah, itu artinya kuantiti demand perubahannya lebih besar. Nah, secara grafis itu seperti ini ya. Secara grafis. Nah, secara grafis seperti apa ya ini saya nih menjelaskan. Nah, seperti ini. Yang jadi garis V dulu, nah kemudian garis QD. Nah, kita lihat karena kan secara deskriptif tadi kuantiti demand-nya lebih besar perubahannya. Jadi yang pertama mungkin kita lihat kuantiti demand yang pertama kita taruh sini ke atas dulu, drag ya. Nah, kemudian ke sini ini adalah harga. Harga kita turunkan kan? Harganya dari sini mungkin ke sini. Nah, karena harga turun, deskriptifnya kan kuantiti demand naik. Nah, jadi kita taruhlah kuantiti demand naik. Nah, tapi perubahannya itu lebih besar. Nah, jadi kita tarik dulu di sini. Nah, kemudian titik tadi kita garis seperti ini. Nah, seperti ini ya, saya gambarkan. Nah, seperti ini. Nah, ini dulu, kemudian ini. Oke, harga. Nah, ini kita tadi kan harganya di sini, misalnya harganya V1. Dengan V1 tadi kuantitinya misalnya Q1. Nah, kalau harga turun di sini, misalnya harganya turun di sini jadi P double absen. Nah, karena deskriptifnya harga turun itu kuantiti demand naik. Nah, kuantiti demand-nya perubahannya itu lebih besar daripada harga. Kita taruhlah di sini, misalnya di sini. Nah, kuantiti demand-nya tuh. Nah, jadi kan titik temu antara di sini dengan di sini itu adalah garis demand. Nah, seperti itu. Nah, artinya delta ini dari P ini dengan ini itu adalah lebih besar dari sini ke sini, dari Q1 ke Q double absen. Nah, itu cara menggambarkan antara deskriptif tadi dengan sifat grafisnya. Ya, seperti itu. Yang kedua itu adalah unitary. Unitary itu sama. Presentasi perubahan harga dengan presentasi perubahan kuantiti demand itu sama presentasinya. Harga naik 1%, kuantiti demand turun 1%. Harga turun 1%, kuantiti demand naik 1%. Nah, seperti itu. Grafisnya seperti apa? Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ya. Garis V dulu, garis Q, kemudian titik V, titik P, kemudian titik pertama mungkin di sini. Nah, harga naik misalnya, kalau harga naik kan barang turun, kuantiti demand turun, taruh titiknya di sini. Cara menentukan titik ini lihat deskriptifnya. Kalau sama berarti dari sini ke sini sama dengan sini ke sini, ya. Ukurannya itu misalnya di sini 1 cm, sini juga 1 cm ya. Kalau di sini mungkin 1 cm, di sini 2 cm. Nah, seperti itu menunjukkan bahwa harga itu sama dengan perubahan kuantiti di demand secara grafis. Ya. Nah, demikian juga di sini dengan inelastis. Inelastis kan artinya perubahan harga itu lebih besar dibandingkan dengan perubahan kuantiti. Nah, grafisnya pun harus seperti itu, seperti deskriptif kita. Nah, seperti ini. Jadi kan harga kita naruhnya di sini lebih besar, dari sini ke sini kan lebih besar dibandingkan dari sini ke sini, dari perubahan kuantiti. Nah, seperti itulah deskriptifnya. Nah, kalau misalnya 0, ya kita temukan 0, kualitasnya 0, elastisitas 0. Nah, kalau elastisitas 0 itu artinya tadi bahwa pada
Quantity demand tertentu tidak mempengaruhi pada tingkat harga tidak terbatas. Artinya harga itu tidak mempengaruhi quantity demand karena kan elastisitasnya nol, tidak berpengaruh artinya. Nah, jadi tingkat harganya ini di V1, di V2 atau di V3, kuantitinya tetap di sini berada di OQ. Nah, misalnya ini 0 O ya, di sini OQ. Nah, seperti itu ya. Jadi saya berusaha sekali bagaimana materi ini saya sampaikan ya. Jadi dengan keadaan terbatas ya. Jadi kita mohon maklum ya. Nah, oke. Nah, itu dulu untuk grafis. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan income. Income elasticity. Tadi kan kita katakan bahwa elastisitas pendapatan juga berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Nah, alat untuk mengukurnya itu adalah income yang disebut dengan income elasticity. Nah, di sini ya rumus yang kita gunakan itu adalah delta QD per Q kali Y, pendapatan dibagi perubahan pendapatan. Ini positif ya, karena income dengan jumlah barang yang diminta itu hubungannya positif. Income naik, QD naik. Income turun, QD turun. Nah, itu artinya itu adalah positif. Lain dengan harga tadi ya. Nah, di sini ada income 1000, 1150. Nah, ini kita disuruh menghitung elastisitasnya. Ya, elastisitas. Nah, perubahan QD dibagi dengan QD. Perubahan QD itu kan 950 ke 1000 kan 50 atau 1000 kurang 950 itu adalah 50. Nah, ini delta QD-nya. Dibagi QD-nya 950 kali pendapatan. Pendapatan yang pertama itu 1000 dibagi dengan perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan itu dari 1000 ke 1250 itu adalah 250. Nah, ini kita jalankan, itu hasilnya itu adalah seperti ini, 0,208. Nah, ini artinya inelastis ya. Sifatnya itu adalah inelastis. Yang kedua juga perubahan delta QD. Perubahan delta QD itu kan dari 1000 ke 1100 itu adalah 100. Nah, 100 kan di sini dibagi dengan QD-nya ya, bagi dengan QD-nya yang kedua itu ada 1000 kali delta Y kali Y-nya yang 1250 dibagi delta Y dari 1250 ke 1500 itu adalah 250. Nah, itu hasilnya itu adalah 0,5. Ini juga inelastis sifatnya karena lebih kecil daripada 1. Nah, jadi semakin besar kalau koefisien elastisitas itu besar, maka perubahan relatif itu artinya pendapatan ini sangat berpengaruh terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Ini kebetulan selalu lebih kecil daripada 1 ya angkanya, jadi berarti pengaruh pendapatan ini hanya kecil terhadap jumlah barang yang diminta. Next ya.